Kembali bersama kami dalam IDX Versation Closing. Pemirsa, dalam rangka realisasi program 3 juta rumah per tahun, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sejumlah kelonggaran kebijakan untuk pembiayaan sektor perumahan. Kelonggaran kebijakan yang diberikan diantaranya menyangkut kualitas kredit pemilikan rumah, bobot risiko kredit hingga pencabutan larangan pemberian kredit pengadaan pengolahan tanah. Otoritas Jasa Keuangan memberikan sejumlah kelonggaran kebijakan untuk pembiayaan sektor perumahan dalam rangka realisasi program 3 juta rumah per tahun yang digagas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, setidaknya ada 3 kebijakan yang diterapkan oleh OJK untuk mendukung program tersebut. Kebijakan pertama, OJK menyatakan kualitas kredit pemilikan rumah dapat dinilai hanya dengan satu pilar, yakni ketepatan pembayaran. Kebijakan ini sesuai dengan peraturan OJK tentang penilaian kualitas aset bank umum. Kebijakan kedua yaitu KPR dapat dikenakan bobot risiko yang rendah dan ditetapkan secara granular dalam penghitungan aset tertimbang menurut risiko untuk risiko kredit. Adapun kebijakan ketiga berlaku dalam sisi pendanaan pengembang perumahan, di mana OJK memberikan dukungan melalui pencabutan larangan pemberian kredit pengadaan pengolahan tanah. OJK memberikan dukungan kepada program pemerintah untuk pembangunan dan penyediaan rumah bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang memberikan kesempatan bagi masyarakat luas untuk memiliki rumah. Namun sekaligus juga program ini akan menggerakkan dan meningkatkan pertumbuhan di sektor perumahan dan konstruksi yang juga sangat penting bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi. OJK menegaskan berbagai kebijakan tersebut merupakan dukungan untuk program penyediaan rumah bagi masyarakat, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah. OJK menegaskan telah menyiapkan kanal pengaduan untuk menampung keluhan dan pertanyaan masyarakat mengenai proses pengajuan KPR untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan memberikan dukungan penuh terhadap program pemerintah untuk menyediakan 3 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah ataupun MBR. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menyatakan lembaga jasa keuangan telah diberikan keleluasaan untuk mendukung pembiayaan rumah tanpa memberlakukan pembatasan yang kaku. OJK menyatakan tidak ada ketentuan yang melarang pemberian kredit rumah untuk debitur yang memiliki catatan kredit tidak lancar dalam sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. OJK menyatakan penggunaan SLIK dalam proses pemberian kredit atau pembiayaan perumahan merupakan salah satu informasi yang dapat digunakan dalam analisis kelayakan calon debitur dan bukan merupakan satu-satunya faktor dalam pemberian kredit atau pembiayaan. Hal ini ditunjukkan dengan praktik yang telah dilaksanakan oleh Lembaga Jasa Keuangan, di mana per November 2024 tercatat 2,35 juta rekening kredit baru diberikan oleh Lembaga Jasa Keuangan kepada debitur yang sebelumnya memiliki kredit non lancar dari seluruh pelapor SLIK. Sementara itu dalam mendukung sektor perumahan, OJK menerapkan kebijakan penilaian kualitas aset yang lebih longgar. Untuk kredit hingga 5 miliar rupiah, perbankan hanya perlu menggunakan satu pilar, yakni ketepatan pembayaran, tanpa perlu mengevaluasi prospek usaha dan juga kinerja dari debitur. Ya, selanjutnya pemirsa, seiring dengan dukungan Otoritas Jasa Keuangan terhadap program 3 juta rumah yang tentunya melibatkan industri perbankan, namun di saat yang sama, apakah kemudian memang likuiditas industri perbankan nasional memadai untuk mendukung ataupun terlibat dalam program 3 juta rumah yang digagas pemerintahan Prabowo Subianto saat ini? Dan untuk mengetahui kondisi likuiditas perbankan terkini, berikut kita simak informasi selengkapnya. Otoritas Jasa Keuangan memandang likuiditas perbankan masih memadai untuk mengantisipasi peningkatan penyaluran kredit seiring implementasi program pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rai mengungkapkan per November 2024, rasio alat likuid terhadap non-core deposit sebesar 112,94%, lebih tinggi dibandingkan Oktober di angka 113,64%. Selain itu, rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga per November sebesar 25,57%, sedangkan liquidity coverage rasio sebesar 213,07%. Kondisi likuiditas perbankan sampai dengan posisi November 2024 yang
lalu itu sebetulnya masih sangat ample ya, dengan kondisi ALNCD itu mungkin sebesar 112,94%, kemudian ALDPK juga sekitar 25,57%, dan juga liquidity coverage ratio itu sebesar 213,07%. Nah, adapun LDR sebesar 87,34% juga dinilai masih memadai dalam mengantisipasi peningkatan penyaluran kredit untuk mendukung program 3 juta rumah. Bank senantiasa diminta untuk tetap memenuhi manajemen risiko tentu saja dalam aktivitas operasional perkreditan ketika berpartisipasi pada program pemerintah dimaksud. Selain itu, OJK mengungkapkan bahwa kondisi loan to deposit rasio perbankan tercatat sebesar 87,34% dan dinilai masih memadai dalam mengantisipasi peningkatan penyaluran kredit untuk mendukung program 3 juta rumah. Adapun perbankan sendiri senantiasa diminta untuk tetap memenuhi manajemen risiko dalam aktivitas operasional perkreditan agar kondisi likuiditas perbankan tetap terjaga. Tim Liputan IDX Channel. Ya, masih seputar keterlibatan sektor jasa keuangan Indonesia terhadap program 3 juta rumah yang sudah dinyatakan oleh OJK untuk kemudian mendukung dari program ini. Dari sisi perbankan sendiri, pemirsa, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan, Dian Ediana Rey, menyebutkan penyaluran kredit kepemilikan rumah atau KPR oleh industri perbankan ini masih menunjukkan adanya tren pertumbuhan dan diproyeksikan masih akan tumbuh positif ke depannya. OJK sendiri senantiasa mendorong perbankan agar tetap optimal dalam perannya sebagai salah satu agen pembangunan nasional termasuk dalam program 3 juta rumah. OJK mengatakan program penyediaan 3 juta rumah memiliki target market yang pasti, yaitu masyarakat berpenghasilan rendah dengan maksimal penghasilan sebesar 8 juta rupiah per bulan untuk membiayai KPR rumah tapak dan susun dengan jangka waktu hingga 20 tahun. Perbankan juga dapat menghitungkan subsidi uang muka sehingga rasio loan to value dari calon debitur MBR dapat meningkat. Dalam mendukung program 3 juta rumah, OJK juga telah memiliki kebijakan terkait dengan perhitungan pembobotan ATMR kredit yang sejalan dengan tingkat loan to value atas pemberian kredit. Sementara itu dari pelaku industri perbankan sendiri, pemirsa, salah satunya yakni PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk atau BTN telah menyiapkan strategi komprehensif untuk mendukung realisasi program 3 juta rumah yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dari sisi supply misalnya, BTN memberikan dukungan dengan cara memberikan pendanaan kepada developer berupa kredit konstruksi, baik untuk landed house atau rumah tapak maupun high rise ataupun rumah vertikal. Sedangkan di sisi demand, BTN menyalurkan kredit kepada konsumen baik untuk membeli rumah, membangun rumah di lahan yang sudah ada maupun merenovasi rumah. Selain itu, BTN juga telah mengusulkan skema pembiayaan subsidi yang baru kepada Satgas Perumahan agar subsidi yang disalurkan dapat lebih tepat sasaran, efisien, dan tidak membebani keuangan negara. Ya, pemirsa, dengan masifnya rencana pembangunan 3 juta rumah ala pemerintahan Prabowo Subianto, sektor jasa keuangan lainnya seperti perasuransian juga dipandang memiliki peluang dan peran tersendiri dalam program pemerintah tersebut. Lantas seperti apa peluang ataupun peran bagi industri perasuransian dalam program 3 juta rumah? Berikut informasinya. Otoritas Jasa Keuangan membuka peluang bagi industri asuransi untuk mendukung proyek pembangunan 3 juta rumah per tahun. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiono menyatakan, keterlibatan asuransi dapat diwujudkan melalui perlindungan terhadap debitur maupun kreditur jika debitur tidak mampu melanjutkan pembayaran kredit rumah. OJK mencontohkan asuransi jiwa kredit dapat diintegrasikan dalam program pemerintah melalui paket bundling, artinya premi asuransi jiwa kredit menjadi bagian dari subsidi proyek 3 juta rumah. Sedangkan untuk asuransi umum, perlindungan diberikan untuk properti terhadap risiko kebakaran, banjir, dan gempa bumi. Nah, ini bisa kita masukkan peran daripada industri perasuransian. Adapun peran yang dapat dilakukan adalah perlindungan terhadap konsumen, debitur, dan juga sekaligus kreditur apabila debitur itu tidak dapat meneruskan pembayaran kewajiban daripada pinjaman untuk rumah tersebut. OJK menyatakan telah mendiskusikan skema ini dengan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia dan Asosiasi Asuransi Umum Indonesia.
Hasilnya, disepakati skema konsorsium sebagai mekanisme untuk pertanggungan asuransi jiwa kredit dan perlindungan properti. OJK berharap langkah ini dapat mendukung keberlanjutan proyek perumahan sekaligus memberikan keamanan finansial bagi para pihak yang terlibat. Tim Liputan IDX Channel. Ya, jadi memang dari berbagai industri jasa keuangan sendiri masih memiliki peluang untuk kemudian lebih terlibat dalam program 3 juta rumah pemerintah. Dan seiring wacana pembentukan konsorsium asuransi pemirsa seperti yang tadi sudah disebutkan untuk mendukung program 3 juta rumah, praktisi manajemen risiko dan Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia Wahyudin Rahman menilai peluang tersebut dapat menjadi motor penggerak dari pertumbuhan industri asuransi di Indonesia, terutama dalam meningkatkan inklusi asuransi dan stabilitas pembangunan. Meski demikian dalam implementasinya nanti, ia melihat ada potensi yang akan menjadi tantangan yaitu regulasi dan legalitas. Di mana menurutnya koordinasi antara berbagai pihak termasuk pemerintah, pengembang properti dan juga industri asuransi dapat menjadi solusi atas kendala dalam menyelaraskan regulasi pembuatan konsorsium dan juga pembuatan produk asuransi bersama. Selain itu dari sisi model bisnis pemirsa, kesiapan dan juga kolaborasi model bisnis tentunya perlu waktu untuk menyepakati teknis pelaksanaan dan pembagian risiko serta premi konsorsium. OJK sendiri telah menyatakan bahwa perusahaan asuransi yang akan bergabung dengan konsorsium tersebut adalah perusahaan asuransi yang sehat. Dan menurut pengamat setidaknya ada 5 kriteria ideal. Pertama adalah kapasitas keuangan yang kuat, di mana perusahaan asuransi harus memiliki solvabilitas dan juga likuiditas yang cukup untuk menangani risiko besar dari proyek ini. Kemudian kriteria kedua yakni perihal kompetensi di bidang terkait, di mana faktor yang harus dilihat adalah pengalaman dan portofolio yang mencakup lini usaha asuransi properti, jiwa kredit ataupun suretyship. Dan kriteria ketiga adalah infrastruktur digital yang memadai guna mendukung efisiensi proses dari underwriting, klaim dan juga pengelolaan risiko. Sementara kriteria keempat yakni reputasi, terutama rekam jejak baik dalam hal kepatuhan regulasi, pelayanan pelanggan dan juga stabilitas operasional. Dan terakhir kemampuan berkolaborasi di mana perusahaan asuransi tentunya harus memiliki komitmen terhadap tujuan konsorsium serta mampu beradaptasi dengan dinamika proyek besar seperti proyek pembangunan 3 juta rumah per tahun yang digagas oleh pemerintahan Prabowo Subianto. Dan pemirsa kita harapkan dukungan yang diberikan oleh otoritas jasa keuangan yang juga kemudian diberikan arahan kepada berbagai lembaga jasa keuangan ini bisa semakin mempermudah terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR untuk bisa memiliki hunian yang layak dan juga dapat memenuhi target ataupun sasaran yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk kemudian menyediakan hunian sebanyak 3 juta rumah per tahun dan kita harapkan pelaksanaannya di lapangan juga bisa dilakukan dengan optimal dan juga bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya tentunya sekali lagi demi masyarakat Indonesia. Dan pemirsa kita cukupkan informasi di segmen ini, pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX First Session Closing.